menuntun amalan intikot. Intikot itu apa? Intikot itu self correction, mawas diri dan untuk memperbaiki diri. Mawas diri untuk memperbaiki diri. Itu menuntun amalan intikot. Dan Muhammadiyah mengajak kepada kita sekalian untuk melakukan itu. Mawas diri, kemudian dalam rangka memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman sagholahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah orang yang sibuk meneliti kekurangan dirinya sendiri sehingga tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Tidak sempat melihat aib orang lain. Ini ringkas kalimatnya, tetapi sangat dalam maknanya. Rasulullah mengatakan berbahagialah orang yang karena sibuk melihat kekurangan dirinya sehingga tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Orang yang hobinya melihat kekurangan orang lain itu hidupnya selalu dalam situasi yang tidak tenang. Karena yang dicari setiap ketemu orang adalah kekurangannya. Jadi sudah sebaik apapun, itu yang diteliti, dikorek-korek kekurangannya. Itu terhadap orang lain. Nah, kalau ini yang terjadi, maka dia akan menjadi pribadi yang penuh kedengkian dan hidupnya tidak pernah tentram. Tetapi orang yang lebih banyak melihat ke dalam, melihat dirinya sendiri, kekurangannya, itu akan lebih berbahagia. Karena dia tidak tergoda oleh situasi yang ada di luarnya. Jadi saking sibuknya meneliti dirinya sendiri sampai tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Dan dia, sekali lagi kata Nabi, termasuk orang yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah SAW tersebut, berusaha untuk senantiasa melihat ke dalam diri kita, baik dalam urusan pribadi, dalam urusan teman sejawat, maupun dalam urusan persyarikatan. Jadi kita lebih banyak melihat diri kita, ke dalam diri kita dalam aspek kekurangan. Karena kemampuan untuk mengkoreksi diri itu merupakan jalan paling penting untuk meningkatkan kebaikan dan menuju kesempurnaan. Tanpa mau introspeksi diri atau mawas diri, maka sulit kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menuju kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan telitilah, perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan untuk masa depan kamu. Kalau untuk masa depan kamu, itu artinya dalam rangka meraih masa depan yang lebih baik dan menuju kesempurnaan. Pemirsa yang berbahagia, dan yang diseru untuk melakukan mawas diri itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, setelah beriman, kemudian diperintahkan untuk bertakwa. Bertakwa itu substansinya adalah berhati-hati. Itu pasti apapun yang akan dilakukan selalu penuh perhitungan. Sehingga amalannya itu selalu
teratur, dan terukur. Ini kan yang seperti ini sesungguhnya hal yang sangat biasa dalam kehidupan berorganisasi. Dalam organisasi itu kan selalu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi gitu dan seterusnya sehingga berputar terus sehingga ke depan itu selalu menjadi lebih baik. Mengapa harus berhati-hati? Supaya tidak terjerumus ke dalam malapetaka. Itu substansi dari takwa. Nah, kemudian diikuti dengan wal tangzur nafsun. Mawas dirilah kamu. Jadi yang diperintahkan adalah mawas diri, bukan mawas orang lain. Kalau mawas orang lain itu, umumnya yang dilihat adalah kekurangannya. Jarang orang mawas orang lain kok melihat kelebihannya. Wah, itu kalau ada, itu orang yang istimewa. Tapi manusia pada umumnya melihat orang lain selalu dari aspek kekurangannya. Kalau menemukan kekurangan pada orang lain, lalu merendahkannya. Ketika sudah sampai pada tahap merendahkan orang lain itu, atau menghina orang lain itu, berarti merasa dirinya lebih baik daripada orang lain itu. Ketika merasa dirinya lebih baik, maka dia menjadi orang yang angkuh atau orang yang sombong. Kalau sudah angkuh, maka sulit untuk memperbaiki diri, sulit untuk meningkatkan diri, karena merasa sudah hebat, sehingga tidak pernah mengevaluasi diri dan tidak pernah memperbaiki diri, karena sudah merasa berada di puncak. Kemudian untuk apa kita mawas diri itu? Adalah untuk masa depan yang lebih baik. Kita di dalam kehidupan pribadi ya senantiasa mawas diri. Kalau orang itu mau mawas diri, maka dia akan menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau menjadi pribadi yang rendah hati, dia akan menghargai siapapun yang memberi nasihat kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, kemudian demikian pula dengan teman sejawat. Nah, kalau kita mawas diri dengan teman sejawat, yang patut kita hindari adalah prasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita sudah berprasangka buruk, maka yang terjadi nanti akan ghibah. Kalau sudah ghibah, itu menimbulkan malapetaka dalam pergaulan sosial. Menuntun amalan intikot yang pada intinya adalah kita senantiasa mawas diri. Dengan mawas diri, maka kita bisa hidup rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka kita akan senang menerima nasihat, bahkan kritik yang tajam sekalipun, dan kita akan mudah menghargai sesama kita. Kalau kita saling menghargai di antara sesama umat manusia, insya Allah dunia ini akan tentram dan aman.